Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah ekonometrika ingin menjelaskan materi mengenai CNLRM, yaitu Classical Normal Linear Regression Model. Di sini kami terdapat 3 anggota. Yang pertama adalah Mas Turin Jamalina dengan NIM 1942065, dan yang kedua adalah Firjani Wida Ardana dengan NIM 1942064, dan yang ketiga saya sendiri Lina Fradila dengan NIM 1942063. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Mas Turin. Untuk Mbak Mas Turin, saya persilahkan. Baik, langsung saja. Model regresi. Analisis regresi merupakan metode dalam statistika yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Dalam permodelan regresi sendiri, ada dua hal yang dapat kita lakukan, yaitu menguji hipotesis pengaruh antar variabel serta memprediksi baik nilai maupun klasifikasi variabel dependennya berdasarkan model yang terbentuk. Regresi yang paling umum yang dikenal dalam penelitian adalah model regresi linear klasik yang berbasis pada data yang terdistribusi normal atau Classical Normal Linear Regression Model atau CNLRM. Seperti diketahui, model regresi klasik ini di dalam melakukan estimasi nilai parameternya menggunakan metode ordinary least square atau OLS maupun Maximum Likelihood Estimator atau MLI. Ketika penelitian ingin melakukan pengujian hipotesis terhadap pengaruh antar variabel dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan data yang ada, maka model yang digunakan harus mengikuti asumsi dalam model CNLRM ini. Pentingnya dilakukan pengujian asumsi klasik pada CNLRM ini, alasan paling mendasar adalah agar parameter regresi yang didapat bersifat Base Linear Unbiased Estimator atau BLUE. Artinya bahwa nilai parameter yang didapat adalah nilai yang bersifat tidak bias linear dan memiliki varian yang paling kecil atau minimum dari berbagai kemungkinan estimator lainnya. Pengujian asumsi klasik berupa linearitas, normalitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Selain dari sisi asumsi klasik, hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian model CNLRM ini adalah bahwa hubungan antara variabel independen bersifat hubungan satu ke satu atau one-to-one. Artinya, kita hanya melihat hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga tidak boleh ada hubungan dan pengaruh yang kuat antara variabel independen. Jika terjadi, maka akan terjadi kolinearitas yang tinggi dan disebut dengan multikolinearitas. Hal ini yang dapat diperhatikan dalam model CNLRM ini adalah ada tidaknya data outlier atau pencilan pada model baik pencilan data variabel dependen maupun pada data independennya. Asumsi regresi linear klasik. Setelah didapatkan model regresi, kita tidak bisa langsung melakukan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE atau Base Linear Unbiased Estimator. Asumsi regresi linear klasik tersebut antara lain adalah: yang pertama, model regresi dispesifikasikan dengan benar. Yang kedua, error menyebar normal dengan rataan nol dan memiliki suatu ragam atau varians tertentu. Yang ketiga, tidak terjadi heterokedastisitas pada ragam error. Yang keempat, tidak terjadi multikolinearitas antara peubah bebas. Dan yang terakhir adalah error tidak mengalami autokorelasi atau error tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Menguji asumsi klasik. 1. Uji normalitas. Ada dua cara untuk mendeteksi kenormalan data, yaitu secara subjektif dan secara objektif. Secara subjektif dengan menggambarkan plot residual dengan distribusi probability normal data, atau dengan kuantil dari distribusi normal data.
Secara objektif yaitu dengan menggunakan pengujian seperti uji Kolmogorov, Smirnov, Shapiro, Francia, Shapiro-Wilk, Lilliefors, Anderson, Daring, Darquebera, G kuadrat dan lainnya. Suatu data dikatakan normal jika nilai probability-nya dari hasil uji lebih besar dari alfa yang ditetapkan. Cara mengatasi data yang tidak terdistribusi normal yaitu hal pertama kali yang dilakukan adalah kembali melakukan screening terhadap data. Pengecekan dapat dilakukan terhadap satu data dan adanya data pencilan. Selain itu, jika memungkinkan dapat menambah data. Jika masih belum normal, maka perlu dilakukan transformasi data dengan menggunakan nilai standar data maupun menggunakan transformasi Box. Salah satunya dengan menggunakan nilai logaritma natural dari data. Hal ini yang dapat dilakukan adalah mengecek distribusi data dari variabel dependen apakah mengikuti distribusi keluarga eksponensial. Jika iya, maka dapat menggunakan model linear terampat. Uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian tetap, maka disebut homoskedasitas, dan jika berada maka terjadi masalah heterokedasitas. Jika asumsi normalitas terpenuhi adanya heterokedasitas, maka penaksir OLS tetap tak bisa dan konsisten. Namun penaksir tersebut tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Dalam hal ini, varian penaksir parameter koefisien regresi akan menaksir terlalu rendah atau menaksir terlalu tinggi. Ada dua cara terlalu tinggi. Ada dua cara untuk mendeteksi heterokedasitas, yaitu secara subjektif dan objektif. Secara subjek dengan menggambarkan scatter plot antara nilai residual dengan nilai prediksi dari model. Secara objektif yaitu dengan menggunakan pengujian dari hasil meregresikan nilai residual dengan seluruh variabel independennya. Beberapa kondisi residual yang digunakan seperti nilai N residual kuadrat pada uji Park, residual kuadrat pada uji weight, absolute residual. Uji autokorelasi digunakan data time series dan panel data. Uji autokorelasi bertujuan menguji apel model regresi linear adalah Uji autokorelasi digunakan untuk data time series dan panel data. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengguna pada periode dengan kesalahan pengguna pada periode sebelumnya untuk data time series atau antar lokasi untuk data cross section spesial. Jika asumsi normalitas terpenuhi adanya autokorelasi, maka penaksir OLS menjadi biasa. Ada dua cara untuk mendeteksi autokorelasi model, yaitu secara subjektif dan secara objektif. Secara subjektif dengan nilai Durbin Watson. Secara objektif yaitu dengan menggunakan penguji Rantes Bruce Godfrey yang lebih umum dikenal dengan uji Legre multiplier dan uji Gray. Salah satu cara mengatasi data yang mengalami autokorelasi adalah dengan menambahkan lag data atau differentiating data. Jika menggunakan data time series pada data spesial, maka menggunakan model regresi spesial pada data auto. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun sudah mempunyai hubungan linear atau tidak.
Yang dimaksud linear di sini dalam dua hal, yaitu linear dalam variabel independen maupun linear dalam parameter. Jika model yang tidak memenuhi asumsi linearitas, maka model yang digunakan akan bias dan error prediksi juga akan besar. Ada dua cara untuk mendeteksi linearitas model, yaitu secara subjektif dan secara objektif. Secara subjektif dengan melakukan plot antara variabel dependen dan independen. Secara objektif yaitu dengan menggunakan penguji Ramsey test atau uji Lagrange multiplier. Suatu model dikatakan bebas asumsi linearitas jika nilai probability value dari hasil uji lebih besar dari alfa yang ditetapkan. Cara mengatasi model yang tidak memenuhi asumsi linearitas adalah jika hubungan antara variabel dependen dan independen plotnya tidak linear dan spesifikasi modelnya tidak eksplisit diketahui, maka dapat menggunakan model regresi non-parametrik. Jika yang tidak linear adalah variabel independennya, maka dapat menggunakan regresi polinomial. Terima kasih, saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah uji multikolonialitas. Multikolonialitas menunjukkan adanya hubungan linear di antara beberapa atau semua variabel independen yang menyusun model regresi. Multikolonialitas sebenarnya bukanlah uji asumsi klasik, melainkan persyaratan dalam model regresi karena yang diuji adalah variabel independennya, bukan model atau residual pada model. Jika asumsi normalitas, heterokedasitas dan autokolerasi terpenuhi, adanya multikoliniaritas masih menghasilkan estimor tak bias, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi multikolinialitas adalah dengan menggunakan informasi a priori atau hubungan antara variabel independen secara teori. Lalu, menggabungkan variabel tersebut dengan analisis komponen utama atau analisis faktor. Mengeluarkan satu atau beberapa variabel bebas yang memiliki kolerasi tinggi. Selain itu, dapat menggunakan model regression. Baik, untuk yang selanjutnya adalah uji data pecilan atau outlier. Data pecilan atau outlier adalah data yang nilainya cukup berbeda atau ekstrim terhadap nilai lainnya. Pecilan dapat terjadi pada variabel independen maupun variabel independen. Model yang dihasilkan dengan adanya data pecilan menjadi tidak efisien atau errornya akan besar. Ada dua cara untuk mendeteksi adanya outlier, yaitu secara subjektif dan secara objektif. Secara subjektif dengan melakukan plot antara variabel independen dan independen atau menggunakan block plot. Secara objektif, pada data variabel dependen dilakukan standarisasi data atau nilai z-score jika nilainya di atas 2,5 atau di bawah minus 2,5. Maka ada indikasi pencilan atau outlier. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya pencilan atau outlier adalah melakukan screening data, memastikan bahwa nilai pencilan atau outlier merupakan nilai sebenarnya, bukan karena kesalahan perhitungan atau rumus maupun salah input data. Selain itu, dapat menggunakan regresi median atau model LMS, Large Median Score, atau model regresi Rorschach lainnya.
Jika adanya pecilan bersamaan dengan adanya multikoloriniaritas, maka dapat menggunakan model Robespierre. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Analisis regresi merupakan metode dalam statistika yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel. Dalam permodelan regresi sendiri ada dua hal yang dapat kita lakukan yaitu menguji hipotesis pengaruh antara variabel serta memprediksi baik nilai maupun klarifikasi variabel dependen berdasarkan model yang terbentuk. Seperti diketahui, model regresi klasik ini di dalam melakukan estimasi nilai parameternya menggunakan metode ordinary least square maupun maksimum likelihood estimator. Ketika peneliti ingin melakukan pengujian hipotesis terhadap pengaruh antara variabel dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan data yang ada, maka model antara variabel yang digunakan harus mengikuti asumsi dalam model CN-LRM ini. Pengujian asumsi klasik berupa linearitas, normalitas, heterogedarisitas, dan autokolerasi. Selain dari sisi asumsi klasik, hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian model CN-LRM adalah bahwa hubungan antara variabel independen bersifat hubungan 1:1. Artinya, kita hanya melihat hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga tidak boleh ada hubungan dan pengaruh yang kuat antara variabel independen. Jika terjadi, maka akan terjadi koliniaritas yang tinggi dan disebut dengan multikoloniaritas. Mungkin cukup untuk yang bisa kami sampaikan di presentasi kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.